Lah, kalau misalnya tiba-tiba ada yang narik kaki kamu dari air itu respon pertama kamu gimana? Gue lihat dulu sih itu yang narik cakep apa enggak. Kalau cakep, ganteng, mancung, manis, tarik aja deh, gak apa-apa. Sinting guys, oke fokus on me. Halo semuanya, selamat datang di podcast Paling Biar Biur sama dua orang anti insecure. Gue Lala, penakut tapi suka ngomongin setan. Dan aku Pita, penakut, penasaran tapi takut sama hal-hal mistis. Tapi sebelum dimulai, disclaimer dulu. Kita itu bukan dukun, bukan juga sejarawan, cuman Dua manusia yang kalau kepo itu niat banget. Dan sore ini kita bakal bahas sesuatu yang lebih serem dari krisis duit akhir bulan kalian guys. Menarik. Soalnya yang ini bakal bawa kita masuk menyelam ke dalam dunia air. Bukan world class diving ya, apalagi mermaid. Jadi, tapi ini kita bakal bahas legenda lokal yang terkenal banget yang katanya suka ngintip dari bawah permukaan air. We call it Hantu Banyu. Nah, lah kamu pernah nggak sih lah ngerasa kalau misalnya sungai itu tenang, vibes-nya itu angin sepoi-sepoi gitu ya, tapi vibes-nya itu ada creepy-creepy-nya. Kayak Sungai Musi misalnya tuh. Iya cuy. Dan pernah sih dulu pas masih kecil-kecil ikut bokap. Tau gak sih nyari ikan, nyari gitu, ikan di sungai. Dan ternyata orang Sumatera Selatan itu tuh udah dari dulu hidupnya tuh di tepi sungai gitu. Rumahnya tuh rumah panggung di tepi-tepi sungai. Jadi mereka tuh kayak mandi, nyuci, beraktivitas sama sungai itu udah biasa. Makanya kejadian kayak mistis-mistis gitu. Ya, banyak banget cerita-cerita mistis di sungai itu. Terjadi. Nah, dan salah satunya ini yang terkenal di sini itu kan ada Sungai Musi yang menyimpan banyak misteri-misteri. Dan yang paling terkenal itu ada Hantu Banyu ini. Nah, jadi katanya kalau air itu kelihatan tenang, tapi ada arus yang muter-muter di sungai itu tuh sebenarnya bukan arus biasa, tapi bisa jadi di dalam arus itu tuh ada yang siap buat narik kamu masuk ke dalam air. Ngeri banget, bejir. Memang ngeri banget tuh. Tapi iya sih, dan katanya itu tuh munculnya tuh kayak mau maghrib atau enggak pas air tuh lagi pasang gitu. Nah, jadi kalau aku nggak pernah salah denger ya, aku tuh pernah denger bapak aku, bokap Oke. gua bokap gua tuh pernah nyeritain dia tuh rambutnya panjang, badannya tuh basah, dan baunya tuh kadang amis, kadang juga bau wangi-wangi bunga gitu loh. Jadi kayak random banget lah, kayak cewek pada umumnya lah. Ngeri juga ya. Nah, jadi kamu tahu nggak sih lah asal usul dari Hantu Banyu ini nih gimana? Belum sih, nggak Jadi, detail gitu. jadi aku pernah baca nih ya kalau misalnya Hantu Banyu ini asal usulnya itu ada pangeran. Dari zaman dulu tuh ada pangeran yang dikutuk badannya tuh jadi bau. Dikutuk jadi bau, terus tuh busuk banget deh pokoknya. Dan dia tuh kalau ngilangin kutukannya harus menikah sama perempuan yang lahir tanpa ari-ari. Jadi nggak punya ari-ari gitu. Nah, jadi singkat ceritanya itu mereka udah ketemu menikah, tapi si ceweknya ini nih nggak tahan sama bau si pangeran ini. Jadi kayak dia nggak tahan deh sama bau badannya ini, pokoknya busuk, amis, nggak jelas gitu deh pokoknya. Terus dia akhirnya kabur ninggalin si pangeran ini dan nyebur ke sungai, tapi nggak pernah ditemuin lagi, hilang gitu aja, nggak tahu kemana jasadnya, kemana perginya. Nah, dan perempuan inilah yang dikenal dengan Hantu Banyu. Jadi dia nggak pernah ketemu. Jadi ya inilah yang disebut dengan si Hantu Banyu ini si tadi. perempuan ini yang menjelma jadi hantu banyu gitu ya, karena Jadi dia menunggu sungai itu. agak kocak sih. Iya. Dia nggak tahan sama bau suaminya, terus dia nyemplung jadi hantu banyu. Jangan-jangan dia juga ini menarik orang-orang yang bau gitu. Nah, jadi tapi ya dia ini ada beberapa versi juga. Oh, iya? Jadi ada beberapa versi cerita dari asal usul Hantu Banyu ini. Jadi ada juga yang nyebutin kalau Hantu Banyu ini itu tuh ada anak kecil yang bandel sama orang tuanya. Nah,
bandel sama orang tuanya. Dia itu suka main di sungai, nggak nurut kata orang tuanya. Kalau maghrib itu jangan main di sungai, jangan hati-hati kalau main di sungai gitu kan. Pas air laut lagi pasang, nah akhirnya dia hilang dan nggak pernah ditemuin lagi. Nah itu juga yang dikenal sebagai asal usul dari hantu Banyu ini. Jadi ada beberapa versi gitu. Kalau tadi si istri nyemplung jadi hantu Banyu, ini tuh anak-anak. Iya, katanya tapi sih gitu. kemungkinan juga nggak sih hantu Banyu itu memang udah ada dan ternyata si istri sama si anak ini Ditarik iya nih orang ditarik sama dia. Soalnya hantu Banyu ini. aku pernah ya dengar cerita bukan dari bokap, bukan. Oke, dari siapa? Ya, kayaknya dari nenek atau kakek gitu ya, yang dulu tinggal di pinggiran sungai juga, Musi. Nah jadi dulu tuh kayak ada lagi musim, kalau di tempat aku tuh ya musinya itu kalau dia lagi surut sampai kelihatan pasir gitu. Nah jadi orang-orang tuh sering ke sana buat mantai istilahnya tuh. Oke, mantai mantai. dusun gitu. Nah jadi mantai itu tuh banyak lah anak-anak main ke sana gitu kan, lari-lari ya kayak mantai pada umumnya ya. Dan ada anak cewek sama cowok, dia tuh hilang. Beneran hilang, nggak ditemuin berhari-hari. Sampai ditutup itu apa tuh tempat pasir itu, pantai-pantaian itu, sampai diwanti-wanti gitu jangan sampai ada anak-anak yang lepas dari pengawasan gitu kan. Oke. Setelah beberapa hari akhirnya dia tuh ditemuin, dan tau nggak ditemuinya di mana? Di mana tuh Di kira-kira? tempat mereka hilang. Padahal udah dicariin kan, udah beneran disurvei setempat-tempat itu, dan ternyata dia ternyata muncul lagi ngambang di tempat mereka hilang Tenggelam itu awalnya. tadi. Iya, bener. Oh, berarti ini cerita ini juga ngingetin aku sama pengalaman aku. Aku juga pernah itu kejadian di kampung aku. Jadi di situ juga anak-anak main di sungai kayak biasa gitu kan. Nah, ada satu anak yang berenang terus dia tuh tenggelam, hilang gitu. Tapi pas dia tenggelam itu nggak ada yang tahu kalau dia tuh tenggelam. Ada satu anak yang tahu gitu kan, jadi dia ikut nyelamatin, dia nyusulin si temennya yang tenggelam ini tadi. Terus mereka berdua hilang. Terus tapi nggak lama dari itu, selang berapa menit dari itu, si anak yang nyelamatin ini tadi muncul ada. Tapi si temennya ini yang tenggelam ini tadi, itu lama banget ketemunya, sampai berjam-jam, sampai baru ketahuan itu tuh udah mau malam, pokoknya udah lama banget. Dan ditemuin tuh ya di tempat mereka tenggelam ini tadi. Kayak kita beda daerah gitu ya, tapi sama guys, masih satu sungai Musi gitu ya, masih sama ceritanya tuh. Nah dan itu juga yang di samar-samar kayak ini, kayaknya ditarik oleh si hantu Banyu ini tadi deh. Soalnya ketemunya ya di situ-situ aja, padahal udah dicari di berbagai tempat itu kan. Gitu kan. Nah itu tadi. Jadi menurut kamu ini kira-kira ini nih beneran cerita hantu Banyu ini beneran ada atau hanya nakut-nakutin aja sih? Atau cuma mitos? Kalau menurut gue sih ini tuh dibilang mitos karena ini juga ada manfaat ekologinya gitu kan. Iya sih. Biar kita yang tinggal di tepi sungai itu kan menjaga kebersihan gitu kan, dan biar anak-anak juga nggak sembarangan mandi di sungainya. Jadi ada pesan moralnya lah gitu istilahnya, bukan cuma mitos doang. Ya sih, ada pesan lingkungannya juga yang disampaikan dari cerita-cerita tentang hantu Banyu ini ya. Jadi kalau sungai kotor kan itu bisa bau busuk. Jadi bau busuk dari sungai itu kan bisa dari apa aja kan. Apalagi ya banyak orang yang membuang sampah masih sembarangan di sungai. Iya kan? Sampah-sampah semua sampah anak gitulah pokoknya. Jadi bisa jadi itu juga yang bikin sungai itu kadang kotor terus bau nggak enak. Jadi ya sesuai kepercayaan masing-masing ya sebenarnya. Beneran ada atau enggak? Kita juga meyakini, mempercaya kalau ada, tapi kita nggak pernah lihat wujudnya guys. Iya sih. Jadi selain serem ya guys, itu reminder buat kita menjaga alam, bukan menjaga sungai Musi doang, tapi semua sungai. Laut juga termasuk ya teman-teman. Nah sekarang gue mau tanya ke kalian yang lagi dengerin nih. Misal kalian duduk di tepi sungai, kaki kalian menjuntai ke air, terus tiba-tiba ada pusaran kecil yang kalian siap narik. bakal lari atau
bodo amat, cuekin aja. Jawabannya bisa drop aja di DM atau di kolom komentar. Bisa pakai hashtag tim cabut atau tim bodo amat. Oke, Thank you udah Dan nemenin nonton. kita ngobrol antara mistis dan halu. jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tungguin episode selanjutnya, oke? Dan jangan lupa kirim cerita-cerita mistis yang ada di daerah kalian biar kita bisa bahas juga. Benar. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan main di sungai sendirian. Bye-bye. Bye-bye.